Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Jerba Master 2024 sudah selesai kawan, tadi malam memainkan game terakhirnya, di mana juaranya adalah pecatur asal Belgia Daniel Darda. Runner up-nya adalah Hans Niemann Moke. Walaupun mempunyai poin yang sama kawan, tapi Hans Niemann Moke kalah tie breaks, sempat kalah oleh pecatur Prancis kawan. Gamenya sudah kita ulas kemarin. Dan Daniel Darda ini dari 7 game yang dia mainkan tak terkalahkan kawan, memetik 2 kali kemenangan dan 5 kali remis dengan 4,5 poin. Tepat ketika ada juara dunia junior asal Prancis, Marc Andrea. Sedangkan Vasily Vanchuk atau Chucky menempati posisi keempat kawan. Dan juga tak terkalahkan, cuma hanya 1 kali menang di sini kawan atas pecatur wanita India, Divya Desma. Dan Hans Niemann Moke ini kawan, dari 7 game yang dia mainkan, sebetulnya dia memetik kemenangan paling banyak di sini dengan 3 kali kemenangan, tapi sayang sempat kalah juga oleh pecatur asal Prancis. Dan secara keseluruhan dia mendapatkan hanya tambahan 1 poin elo rating saja kawan. Dari 3 kali kemenangan, 3 kali remis dan 1 kalah ini, dia hanya mendapatkan plus 1 poin elo rating. Tidak terlalu signifikan, ya artinya nanti bertambah 2676 ini kawan. Tapi kita lihat saja nanti pengumuman dari video terbaru dari akumulasi poin-poin yang didapat di turnamen-turnamen sebelumnya ini belum diakumulasi. Oke, untuk game yang akan kita ulas, kita tidak membahas permainan Daniel Darda pada game terakhir juga bermain remis melawan Vasily Vanchuk kawan. Kita akan ulas kembali permainan Hans Niemann Moke menghadapi Bilal Cene. Langsung kita ke papan analisisnya. Bilal Cene ini sebetulnya permainannya cukup bagus di awal turnamen kawan, sempat menduduki posisi kedua pertama juga bersama Hans Niemann Moke, tapi di pertengahan turnamen menurun kawan, dan di akhir turnamen juga posisinya kurang bagus. Nah, kita temui permainan Sicila defense dari kedua pemain. Setelah kuda F3 ada pion D6, pion D4 seperti biasa. Sicila terbuka, kita dapat kuda F6, kuda C3, pion A6. Sicila Najdov dipilih oleh Hans Niemann Moke, dan putih atau Bilal memilih langkah utama dengan gajah gelap G5 keluar kawan. Biasanya kalau kalian ingin melanjutkan jalur utamanya nanti ya pion F4, menteri F3 kawan. Terus rokade panjang opsinya seperti itu. Pion E6 tidak melanjutkan dengan pion F4 tapi menteri F3. Kalau kalian ingin tahu jalur utamanya untuk sebagai bahan referensi, tapi bagi kawan-kawan yang sudah kenal, sudah hafal jalur seperti ini, sementara kalian tahan dulu, kalian skip, tak ada masalah, biar variasi ini bisa dihafal oleh kawan-kawan yang baru belajar permainan Sicila Najdov di jalur utamanya. Nah, biasanya gajah E7 terlebih dahulu, kemudian diikuti baru menteri keluar ke petak F3, menteri hitam juga keluar kawan, untuk perkuat area gelapnya ini dan juga dukungan bagi gajah yang biasa dikembangkan di petak B7 nanti kawan, karena ada ancaman juga discover nanti untuk antisipasi serangan seperti itu dari putih. Nah, berlanjut dengan rokade panjang oleh putih. Di sini melanjutkan pengembangan kuda berkembang ke petak D7 terlebih dahulu, dan putih melancarkan serangan pion sayap rajanya. Karena raja sudah aman, dia akan mempercepat serangan di sisi raja. Begitu juga dengan hitam mempersiapkan serangan di sisi menteri dengan pion B5, dorong pion, kosongkan ruang bagi gajah juga segera berkembang untuk mendapatkan diagonal ini kawan. Nah, putih akan melakukan pertukaran gajah sikat kuda F6. Seperti yang saya sebut kawan, ini merupakan jalur yang paling banyak dipilih oleh kedua pemain dalam Sicila Najdov. Tentu beberapa langkah sebelumnya opsi-opsi yang lain banyak bisa diambil oleh kedua pemain, tapi yang saya tunjukkan ini adalah langkah-langkah populernya kawan. Nah, bisa berlanjut dengan gajah G2 kalau stockfish yang main, tapi kebanyakan manusia bermain dengan pion G5 kawan. Kuda kembali ke sini. Nah, korbankan pion G dengan dorong pion F5, gajah ambil tempo skak, raja bergeser ke B1. Opsinya ada yang seperti itu kawan. Oke, kita kembali lagi ke langkah aslinya. Apakah kalian sudah hafal langkah-langkah jalur utama di Sicila Najdov tadi dengan pion F4 kawan? Oke, kembali ke permainan aslinya, menteri F3 dari Bilal Cene. Nah, di sini kawan, pengembangan kuda B ke D7 ataupun juga dengan langkah yang lain seperti gajah E7 ini langkah-langkah yang cukup normal kawan. Pion H6 ataupun juga gajah terang D7 juga banyak yang memilih. Pion H6 dipilih oleh Hans Niemann Moke. Kemudian gajah tarik mundur ke petak E3, diikuti dengan langkah pion E5, kuda mundur ke petak B3, ada gajah serang menteri bergeser ke petak G3, baru Hans Niemann melangkah kuda B ke D7.
Pion F3 usir gajah, gajah mundur ke petak E6, selanjutnya rokade di sini kawan. Sudah aman raja, tentu saja persiapan hitam akan menyerang menggunakan lajur C yang sudah terbuka. Inilah salah satu manfaat yang ada dalam permainan Sicilia Defense kawan. Dengan pertukaran pion C pukul pion D4, lajur C langsung bisa dimanfaatkan. Itulah yang dipilih oleh Hans Dimmenmuke dengan benteng C8. Kuda ke pusat menantang pertukaran dan diterima langsung, ambil balik oleh pion ganggu gajah, gajah ke F5, sekarang ada gajah D3 karena memang gajah bersama benteng ini cukup mengganggu kawan dan menantang pertukaran gajah, ambil balik, kemudian pion G6, lanjut Hans Dimmenmuke keluarkan gajah untuk diagonal gelap panjang nanti, atau gajah nanti juga dorong pion ini untuk mendapatkan diagonal H6 kawan. Kita lihat saja seperti apa. Di sini Stockfish menyarankan menteri ini mundur ke petak E1 kawan, yang terkuat ataupun bergerak ke petak G4. Atau ya paling tidak kuda ini manuver ke petak D2 tapi memilih dorong pion F4. Tantangan ditolak, memilih dengan langkah pion H5 untuk mendapatkan diagonal serang ini kawan. Nanti banyak opsi yang bisa dipilih oleh gajah, tapi langkah ini kurang presisi menurut Stockfish. Di sini Hans Niemann melewatkan langkah terkuat dengan gajah G7 langsung. Ya persiapan untuk amankan raja untuk sementara waktu, perkuat petak E5. Andai saja tantangan ini diterima oleh hitam dengan cara pion E pukul pion F4 kawan, coba lihat. Raja kalian masih berada di pusat, lajur E juga terbuka, ambil balik menggunakan gajah, pion ini terancam, kalian tidak mempunyai tempo lagi untuk kembangkan gajah kawan. Nah, raja akan tertahan di pusat kawan. Kalaupun kalian blokade dengan kuda di sini, ya sikat, ambil balik, ya tambah repot kawan. Coba lihat skaknya di sini. Oleh karena itu, ide pion F4 ini sebetulnya bagus tapi kurang presisi tadi menurut engine dan tidak dimanfaatkan oleh Hans Dimmenmuke dengan pion H5. Benteng F1 sekarang, lanjut Bilal Belecini, pion H4. Menteri bergeser ke H3, diikuti benteng naik ke petak H5. Di sini pion F5, raja bergeser ke B1 meninggalkan diagonal gelap dan meninggalkan lajur C. Ini merupakan opsi yang cukup aman bagi raja, tapi memilih mencoba dorong pion kawan, membuat langkah pengorbanan. Karena ada menteri F6, pin pion, ada benteng di belakang. Nah, di sini Stockfish menyarankan benteng ini turun, tapi memilih mencoba menyerang juga untuk menyerang pion di petak B7. Benteng ambil pion F5, terjadi pertukaran benteng dan terjadi pertukaran menteri di sini kawan. Nah, di sini putih punya kesempatan untuk ambil pion B7. Nanti mungkin dibalas dengan langkah pion H3 kawan. Tapi memilih dengan langkah gajah F2 untuk serang pion yang di sini. Pion E4 merupakan langkah yang bagus untuk coba ancam benteng mendapatkan tempo, mendapatkan ruang juga, kosongkan ruang bagi kuda ke pusat, ataupun juga buka akses bagi gajah-gajah ini kawan. Tapi memilih dengan langkah kuda petak C5. Pertahankan pion kawan, ada benteng C3, pin kuda, mungkin diikuti dengan pion B4. Di sini ada pion B6, sama-sama membuat ancaman jika ada pion B4 kawan. Nah, di sini kuda ke B7 terlebih dahulu dan raja bergeser petak D7 untuk berkoneksi dengan benteng. Kalaupun ada ancaman, tak ada masalah. Nanti kuda pukul kuda didahului oleh Bilal Jene dengan kuda pukul kuda C5 skak. Yang terkuat ambil menggunakan pion D kawan. Kosongkan ruang bagi raja untuk mendekati pion. Ya, simpelnya seperti itu. Bisa kan lihat kawan. Dan juga buka akses bagi gajah-gajah ini pada area-area gelap. Tapi memilih menggunakan pion B untuk membuka lajur B. Yang menjadi masalah coba lihat dengan adanya pion putih yang sulit kalian rebut kawan. Ini menghalangi raja untuk naik. Sudah sangat jelas entah kenapa Hans Dimmenmuke berpikirnya begitu ruwet kawan. Tidak ambil menggunakan pion yang cukup simpel sebetulnya. Tapi memilih menggunakan pion B. Selanjutnya gajah ambil pion H4 dan keberadaan gajah ini coba lihat kawan, raja pun juga tidak bisa lagi menyisir nanti lewat sisi menteri dengan melewati petak-petak gelap ini karena sudah ada gajah. Dibalas Hans Niemann dengan gajah H6 skak. Raja bergeser ke pusat ke D1, sekarang dorong pion F4. Benteng B3 ingin menusuk ke baris ke-7 kawan. Nah, kalian bisa jaga dengan raja bergeser, tapi ada langkah yang lebih kuat dipilih oleh Hans Dimmenmuke juga sama-sama memberikan ancaman bagi pion masing-masing. Nah, benteng ini juga bisa melakukan skak di sini kawan.
Kalaupun nanti dipertahankan dengan raja bergeser ke sini, bahayanya ya diikuti ke sini, benteng bisa jatuh. Jadi raja nanti akan meninggalkan pion. Setelah skak di sini tidak akan berani ke sini, ya ke sini. Pion ini jatuh, pion ini juga jatuh. Tapi memilih dengan pion G3, selanjutnya raja ke C7. Nah, benteng A3 serang pion, raja naik ke B6. Benteng B3 skak lagi, raja ke A7. Baru sekarang pion G pukul pion F4, ambil balik oleh gajah, tantang dengan gajah G3, pertukaran gajah di sini, diambil balik menggunakan pion. Kita temui permainan endgame benteng versus benteng di langkah ke-36 dengan kontrol waktu yang tidak jauh berbeda. Hans Niemann hanya unggul 5 menit saja kawan, dan di sini unggul juga posisi menurut engine dengan jumlah pion yang sama kawan. Tidak ada pion bebas di sini. Semua dihalangi oleh pion masing-masing. Cuma pion ini yang menjadi masalah kawan. Pion ini sangat rentan, sedangkan posisi pion hitam sangat solid di pusat. Di sini pion-pion sisi kiri putih ya kurang bagus kawan. Raja juga berada di sisi kiri, masih mampu menghentikan laju-laju pion di sisi menteri nanti. Pion C4 ancam benteng. Benteng B4. Kemudian Stockfish menyarankan perkuat benteng lewat bawah, tapi naik ke petak G4. Sekarang ditantang dengan pion B3, tentu di sini kalau pion pukul pion, ya benteng jatuh kawan. Nah, pion A5, benteng B5. Kalau benteng A4 kawan di sini, maka selanjutnya adalah pion pukul pion. Kalian ambil pion di sini skak, ya raja bergeser ke sini. Kalian mau kemana kawan? Ke petak A3 kah? Nah, berlanjut dengan pion B pukul pion A2, kalian rugi pion. Kalaupun di sini tadi tidak ambil pion ini, kalian mencoba ambil benteng, bahayanya di sini kawan. Coba lihat, kalian tidak bisa uber lagi dengan benteng di lajur B, tidak lagi bisa dekati dengan raja. Kalian kalah, hitam menang dengan pengorbanan benteng tadi. Oleh karena itu, pertahankan lajur B-nya juga dengan tempo ancam pion. Nah, pion pukul pion merupakan opsi terkuat di sini kawan, atau raja bergerak mendekati benteng, pertahankan pion, memilih dengan dorong pion maju ke C3. Menyerahkan pion yang di sini, dan sudah saatnya pion ini dicaplok saja, tapi memilih raja naik ke petak E2. Baru sekarang benteng ambil pion G3, pertahankan pion C-nya, benteng ambil pion A5 skak, raja ke B6. Nah, benteng bergerak ke A4, selanjutnya benteng G2 skak, raja naik ke petak D3. Nah, Stockfish menyarankan benteng kembali melakukan skak di sini kawan, untuk defleksikan posisi raja ini mundur ke petak E2. Setelah mundur ke petak E2, kalian bisa uber pion ini kawan. Maksud saya ke petak C5 ini. Kalaupun ada benteng skak di sini, ya kalian bisa bergerak ke petak D4 untuk sentralisasi kawan. Walaupun terlihat pion ini bisa didorong untuk mempercepat promosi, kalian bisa balas dengan benteng G2 skak untuk memaksa raja ini bergerak mundur, ataupun ke petak F3 ini, pion ini juga jatuh, dan pion kalian tinggal 2 petak lagi, 3 tempo lagi, bisa promosi lebih cepat. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan, tapi tidak melakukan skak di sini. Kalaupun tadi kalau skak di sini raja bergerak ke sini kawan, ataupun ke sini, ya kalian tinggal skak lagi kawan di sini. Raja ambil pion, kalian ambil benteng, rusak struktur pion putih. Dan coba lihat di sini ada pion bebas kawan. Jelas dengan konstruksi pion seperti ini hitam menang. Tapi Hans memilih dengan bentengnya ke petak D2 skak untuk sekaligus backup pion yang di sini, atau ambil pion yang di sini maksud saya. Raja ambil pion hitam C3, benteng ambil pion putih D5. Benteng B4 berikan jalan juga bagi pion di lajur A-nya. Raja ke petak C6. Nah, di sini benteng C4 skak. Raja mundur ke petak D7, ingin kawal pion di sisi atau di center ini kawan. Nah, dorong pion B4 terlebih dahulu. Sekarang pion F5 Hans Niemann Moke. Baru sekarang pion A4 Stockfish menyarankan benteng ini ke petak H4 kawan. Tapi dorong pion A4, apa salahnya untuk koneksikan dua pionnya ini bersamaan, maju nanti di lajur A, di lajur B. Pion F4 terus lanjut Hans Niemann Moke. Kira-kira siapa yang lebih cepat kawan? Apakah hitam atau kedua pion putih ini bisa promosi? Pion A5, benteng D1 terlebih dahulu untuk kawal pion lewat belakang kawan. Pion A6, benteng A1, selanjutnya ada pion B5, pion F3. Kalian tidak bisa kejar dengan benteng kawan. Nah, pion B6 melepaskan pion yang di sini.
kalian bisa ambil, tapi memang langkah tercepat adalah untuk mempromosikan pion. Inilah jawaban dari Hans Niemann Moke kawan, pion F2. Benteng C7 skak terlebih dahulu, raja ke E6, raja aman kawan. Tidak ada tempo kalaupun salah satu pion ini bisa promosi. Pion B7, pion promosi terlebih dahulu dari Hans Niemann Moke. Pion putih juga bisa promosi, cuma setelah Menteri F3 ini, Bilal Belecini menyerah. Karena ancamannya adalah 4 langkah skak mat. Dan tak perlu saya lanjutkan lagi kawan, kombinasi 4 langkah itu silakan kalian pause video ini saja dan lanjutkan 4 langkah itu. Sangat mudah, 4 langkah berikutnya skak mat kawan. Kalau kalian tidak menemukan kombinasi itu sungguh terlalu. Oke, itulah kawan game terakhir dari Hans Niemann Moke mengalahkan Bilal Belecini pada game terakhir. Dia mendapatkan 4,5 poin, sama poinnya dengan Daniel Dada. Cuma sayangnya dia kalah tie breaks, sempat kalah oleh Max Andrea kawan di game kemarin. Dan Hans Niemann hanya jadi runner up. Semoga permainan kedua pemain tadi dengan variasi Sisilia Nedov bisa jadi bahan referensi kalian. Tidak memilih jalur utama dengan pion F4 setelah gajah F5 pion E6 ini kawan. Jalur utamanya saya tunjukkan tadi dengan pion F4, tapi Menteri F3 mungkin bisa jadi bahan referensi kalian. Nanti tergantung juga langkah-langkah dari kedua pemain seperti apa. Nah, di sini kalian bisa berkreasi ataupun ya berpikirlah sejenak untuk menemukan langkah-langkah pembukaan terbaik lainnya. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.